Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi nafsi bittaqwallah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa anbi sayyi'atal hasanata tambuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, kenikmatan apapun yang Allah berikan kepada kita. Semoga menjadi kita lebih dekat kepada Allah, menjadikan hamba yang selalu bersyukur, menjadi hamba yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah teladan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang akan memberikan syafaat kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita di saat seluruh nabi, seluruh rasul tidak mampu memberikan syafaat kecuali Rasulullah SAW. Saudara sekalian, bahwasanya hutang kita kepada Rasulullah itu lebih besar dari hutang kita kepada ibu kita yang telah melahirkan kita, yang telah mendidik kita, yang telah merawat kita sampai kita menjadi besar dan dewasa. Rasulullah SAW lebih dari itu, karena Rasulullah akan memberikan pertolongan di mana Rasulullah menanti umatnya dan menanti orang-orang yang akan masuk jannah, ya. Rasulullah menunggu. Maka dari itu selalu kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan dari kajian yang sebelumnya, bahwasannya kita dalam beribadah kepada Allah itu akan ada kekurangan dalam diri kita. Yang pertama, kurangnya ilmu. Yang kedua, adanya nafsu yang selalu ada dalam tubuh kita. Yang ketiga adalah ini yang paling berat, yaitu setan. Namun para jamaah, kesemuanya itu ya, tidak lain adalah menjadikan pelajaran bagi kita agar apa? Agar senantiasa kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin para jamaah dan saudara-saudara, dan khususnya saya, pasti kita pernah melakukan ya, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kurangnya ilmu kita, ya. Dan mungkin kita melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan kepada Allah karena nafsu kita lebih kita kedepankan. Dan yang terakhir, mungkin kita pernah melakukan kesalahan dan dosa karena kita digoda oleh setan atau iblis, ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala tidak mencari orang-orang yang bersih lembaran kehidupannya. Allah tidak mencari orang-orang yang bersih hatinya, tetapi Allah mencari hambanya yang bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, perintah taubat ini lebih ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah sholat, ya, perintah zakat, perintah sedekah, ya, tidak Allah berikan penekanan untuk bersegera, tetapi untuk bertobat Allah memberikan garis besar, yaitu untuk bersegera. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawat. Bahwasanya untuk bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala,
yang mana setelah Allah mengampuni, maka Allah SWT akan memberikan jannah yang luasnya seluas langit dan bumi, ya. Maka para jamaah, kesalahan-kesalahan yang lalu yang telah kita lakukan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, ya, memberikan kemaafan bagi kita semuanya, ya. Ada sebuah kisah sebagai penutup dari kajian ini, bahwasanya ketika Sufyan bin Uyainah, ya, ketika berjalan menuju masjid, ya, melakukan sholat asar, beliau melihat seorang ibu, ya, yang memarahi anaknya, ya, sampai-sampai anaknya itu dikeluarkan dari rumahnya, ya, saking anaknya itu mungkin melakukan kesalahan yang besar terhadap ibunya, maka dikeluarkan dan ditutup pintunya. Anak tersebut dilihat oleh Sufyan, ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh anak tersebut? Setelah selesai sholat asar, ternyata anak tersebut masih di luar rumah, ya. Dengan meminta kepada ibunya, anak tersebut mengetuk pintu. Wahai ibu, bukalah pintu ini. Saya mohon ampun, saya mohon maaf atas kesalahan saya. Kemudian selang beberapa menit ibunya membuka pintunya, ya, kemudian dipeluk anak tersebut, ya, dipeluk, dirangkul, dimaafkan kesalahan tersebut. Ini salah satu bentuk kemaafan yang diberikan ibu kepada anaknya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun? Maka para jamaah, marilah selalu kita mengetuk pintu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengetuk pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa atau kesalahan yang pernah kita lakukan. Mungkin itu yang bisa sampaikan pada kajian kali ini. Mungkin ada kesalahan dan kekurangan yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.